pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Yang Prof lihat situasi terkini di Aceh, baik itu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan maupun pengangguran terbuka dan investasi, Prof. Ini ada sumber dari BPS, OJK, dan terakhir juga saya dapat sumber dari Bank Indonesia, cabang Banda Aceh. Ya. Jadi mereka juga terus merilis melihat perkembangan ekonomi Aceh yang hari ini kalau kita pikir ini sangat memprihatinkan. Artinya APBA kita yang besar ini, katakanlah 16 triliun ini, belum mampu menjadi stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi ya. Jelas. Minus industri gitu ya. Jelas, karena tidak diarahkan ke situ. Ini kembali lagi salah urus berarti ya. Salah urus. Jadi ini kita anggap bahwa ini orang dari pusat yang sangat kompeten meskipun kita belum tahu kompetensinya. Jadi artinya menurut kesimpulan Bapak ini pertumbuhan ekonomi Aceh 2,15% ini gagal. Sangat rendah. Sangat rendah ya. Sangat rendah. Tapi kan di mana-mana beliau bilang ingin bangun Aceh, kasihan pada Aceh. Itu kamuflase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sisi Lain. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, malam ini kita coba bersua kembali dengan tema-tema yang menarik, menggelitik, serta tajam. Sahabat Sisi Lain, bulan ini telah memasuki bulan kelima atau paruh kelima kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh. Namun, belum ada tanda-tanda perubahan di sektor ekonomi maupun industri lainnya, sebagaimana yang pernah disampaikan kepada sejumlah media di Banda Aceh. Bagaimana situasi pertumbuhan ekonomi Aceh? Kemudian, apakah tingkat kemiskinan ada bergerak atau menurun? Lantas bagaimana dengan pengangguran terbuka dan peluang investasi di Aceh? Kami mengundang Dr. Taufik, seorang pengamat ekonomi dan politik. Beliau juga akademisi di Universitas Muhammadiyah Aceh. Beliau pasti akan mengupas secara lebih tajam dengan data-data yang cukup akurat, kami kira. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini langsung aja. Saya tidak begitu paham, Prof. Ya. Apa yang Prof lihat situasi terkini di Aceh, baik itu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan maupun pengangguran terbuka dan investasi, Prof. Saya pikir ini angka-angka realistis ya. Ya. Angka realistis dan dari sumber yang tidak perlu kita ragukan. Tidak perlu kita perdebatkan. Iya, jadi ini ada sumber dari BPS, OJK, dan terakhir juga saya dapat sumber dari Bank Indonesia, cabang Banda Aceh. Ya. Jadi mereka juga terus merilis melihat perkembangan ekonomi Aceh yang hari ini kalau kita pikir ini sangat memprihatinkan. Memprihatinkan. Sangat hampir akhir tahun anggaran ya. Nah, kita menganut sistem anggaran sesudah Orde Baru itu dimulai dari Januari sampai Desember. Kalau sebelumnya pada Orde Baru kan dari April sampai Maret. Nah, ini kan ada perubahan memang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga ini, 2022 ini sangat memprihatinkan. Aceh juara paling bawah itu. Paling bawah. Itu sebesar 2,13%. Itu jauh di bawah, bahkan di bawah NTT. NTT kan kalau kita pikir daerah itu
perbatasan dengan Timor Leste. Hmm. Ya, sumber daya ekonomi dan sumber daya alamnya ya mungkin sebagian dari kopi dan perikanan, beberapa produksi pertanian lainnya. Ya, kenapa pertumbuhan ekonomi kita begitu diurut kacang terakhir? Apa hanya semata-mata karena kita tidak punya industri? Bukan hanya itu, tapi berarti kan ada kesalahan pengelolaan, salah urus Aceh ini. Persoalan Aceh di salah urus ini kan jadi perhatian penting. Kalau kita katakan bahwa gubernur definitif habis bulan Juli, disambung dengan PJ gubernur. Kemarin juga termasuk modus ya, mengekspos tentang gugatan di LBHI. Ya. Jadi artinya secara legal formal kan dipersoalkan ini. Secara legitimasi. Legitimasinya dipersoalkan. Apakah bahasa orang hukum mungkin legal standingnya juga dipersoalkan. Ini ada masalah besar. Yang kedua, kebijakan PJ itu tidak strategis sama sekali terhadap urusan-urusan ekonomi. Dia kan hanya menerima pesanan pusat, ini harus dilakukan. Terakhir kan cuma dikatakan untuk mengendalikan inflasi. Tapi ternyata inflasi Aceh bukan dikendalikan, malah sangat memprihatinkan, rendah, 0,77%. Yang sedikit lebih tinggi inflasi di Losmoe 0,90%. Di Melabuh 0,49%. Ini berdasarkan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu ya, saya pikir itu standar sekali indikator penilaian dari BPS. Jadi inflasi yang rendah itu bukan membanggakan, itu menanjakan atau menunjukkan bahwa atau memperlihatkan bahwa aktivitas, kalau yang belajar teori ekonomi yang dasar sekali ya, circular flow ekonomi dan bisnis itu sangat, kalau bahasa tetangga sebelah kita, negara tetangga, lembab katanya. Jadi sangat lambat, tidak bergerak. Jadi kalau dikatakan tadi Tengku Saleh bilang apakah karena nggak ada industri, tapi manufaktur dan jasa ada kan. Ada. Sektor basic seharusnya itu mendapatkan perhatian penting berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Jadi belanja modal itu harus lebih kepada sektor basic dan sektor real. Ya sekarang belanja modal cuma 20 miliar, nggak sampai 0,5% dari APBA Aceh. Ini yang lebih banyak kan ke belanja pegawai. Jadi belanja birokrasi hampir 70% lebih. Artinya APBA kita yang besar ini, katakanlah 16 triliun ini, belum mampu menjadi stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi ya? Jelas. Minus industri gitu ya? Jelas, karena tidak diarahkan ke situ. Ini kembali lagi salah urus berarti ya? Salah urus. Jadi ini kita anggap bahwa ini orang dari pusat yang sangat kompeten, meskipun kita belum tahu kompetensinya. Kalau urusan lain mungkin dia lebih kompeten, tapi mengurus dia berubah menjadi sipil, itu kan tidak mudah. Apalagi iklim demokrasi di Aceh itu sangat dinamis. Apakah orang berpendapat atau berdemokrasi seperti kita bicara hari ini juga nanti akan jadi persoalan? Ini kan saya pikir semakin tidak dinamis kehidupan perekonomian di Aceh. Nah, yang paling penting adalah di samping salah urus, mungkin selama ini banyak dilaksanakan aktivitas yang inefisiensi atau inefektif. Yang menggerakkan ekonomi itu kan sektor real dan sektor basic. Kalau belanjanya untuk belanja pegawai kan mereka rutin. Apalagi saya dengar banyak tenaga honor yang sebelumnya selama ini tidak habis dipangkas. Tenaga honor itu di Dinas Pendidikan aja sampai 250 orang, ditambah lagi hampir seluruh Aceh 250 orang. Ya habis bayar tenaga honor. Efektivitas kerja itu dengan tenaga honor itu kan lebih rendah dibandingkan tenaga tetap. Tenaga tetap ya. Nah, persoalannya bertingkah. Tenaga tetap menganggap kalaupun dia nggak bekerja nggak dipecat sembarangan. Kalau tenaga honor mudah. Nah, jadi belanja pegawai itu termasuk pada honor pegawai yang ada di setiap kantor, termasuk di kantor gubernur. Di beberapa publikasi media kan kita melihat atau membaca ada rapat koordinasi antar bupati wali kota, kemudian pulang pergi Banda Aceh Jakarta, menarik investasi, memperlancar
regulasi, tapi ternyata sudah 5 bulan ini tidak memberi efek. Kalau investor itu tidak mudah mengajaknya. Karena investor yang paling mendasar jadi pertimbangan mereka adalah variabel infrastruktur dasar. Mungkin selama ini agak aman sedikit listrik. Air kita coba boleh lihat lah. Warnanya warna sirup. Udah itu belum lagi jalan jembatan, banyak jalan yang rusak, jembatan yang mungkin memprihatinkan. Apalagi kalau jalan lintas nasional itu kan Bedada itu jadi masalah kan, sering macet karena rusak. Dan itu oke lah banjir kemarin jadi masalah. Tapi kalau seandainya produktivitas yang tadi saya katakan circular flow itu antara household dan firm, swasta dan masyarakat itu lancar jalannya, dan aktivitas produktivitas ekonominya baik, maka pertumbuhan ekonomi juga naik, bukan sebesar 2,13%. Jadi artinya menurut kesimpulan Bapak ini pertumbuhan ekonomi Aceh 2,15% ini gagal. Sangat rendah. Ya. Sangat rendah ya. Sangat rendah. Artinya bahwa kan kemarin ditargetkan antara 5-6%, tapi tidak tercapai. Di antara target dengan realisasi ternyata jauh. Itu 0, saja susah kita naikkan, apalagi sampai 4 angka itu, 4 grade itu kan bukan pekerjaan mudah. Ya, tapi di sektor kemiskinan kita tingkatkan kemiskinan tapi ada tren menurun kayaknya ya. Ya, sedikit menurun. Sedikit ya. Sekitar 0,6% lah. Secara nasional ya. Secara nasional. Tapi di Sumatera tetap nomor 1 gitu. Juara 1. Itu yang mungkin bisa dibanggakan sedikit ya. Sedikit. Ya. Kalau juara sepak bola juga dipertanyakan, juara miskin ya masih. Ini kira-kira apa penyebab ada terjadi penurunan sedikit lah, walaupun mungkin sebagian masyarakat kan sesudah COVID ini mulai produktif. Ya. Yang kita harapkan adalah produktivitas di sektor basic itu tadi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, rakyat itu bekerja. Tapi yang kemarin itu mengangkat sedikit mengatasi persoalan kemiskinan dan kenaikan pendapatan itu ternyata transportasi. Karena sudah bebas, orang mungkin sudah semakin lancar perjalanannya keluar masuk. Yang kedua ya kemarin itu kan karena hari raya mungkin ada dipengaruhi oleh itu, ada belanja. Saya lihat belanja di situ belanja konsumsi tinggi. Termasuk belanja rokok itu juga agak tinggi di Aceh itu. Jadi mungkin produsen rokok sangat berbahagia berada di Aceh mendistribusikan barang. Tapi kan ada sektor pemasukan juga kan, cukai rokok. Iya, cukai rokok itu kan nasional, bukan untuk daerah. Aceh dapat juga kan? Dapat sebagian. Jadi persentase kecil dibandingkan dengan yang lain, karena penduduk Aceh juga yang merokok sudah semakin berkurang saya lihat. Ya. Kemudian soal pengangguran terbuka ini, kita ranking 8 ya. Ya betul. Nah, ini data resmi ya. Data resmi. Ini gimana pendapat Prof soal pengangguran terbuka ini? Ini pengangguran terbuka artinya bahwa penduduk usia kerja sudah harus bekerja, tapi tidak bekerja. Yang kedua, indikator pengangguran itu kan sudah jam kerjanya tidak cukup, mungkin pendapatannya juga rendah. Jadi diukur sebagai indikator, umpamanya satu hari orang itu bekerja 8 jam. Tapi dia nggak sampai segitu jam kerjanya. Demikian juga pendapatannya. Berapa pendapatan? Kita anggap saja dengan menggunakan UMR 3,7 ya. UMR Aceh. Nggak mencapai itu. Dan dia mungkin karena tingkat pendapatannya rendah, tidak bekerja dan sulit untuk dihitung menjadi pendapatan dan orang yang bekerja. Atau jam kerjanya part time, tidak full time. Dianggap dia mungkin dengan part time pun dia tidak mendapatkan pendapatan yang tinggi, dianggap dia masih menganggur. Nganggur ya. Ya usia kerja tidak bekerja. Jadi usia kerja itu kan mulai dari berapa ya? 18 tahun sudah dinaikkan sedikit. Antara 17 18 karena itu sebenarnya masih usia pendidikan ya. Sampai dengan berapa usia pensiun 58 ya. Atau 60 lah. Jadi itu tidak bekerja. Karena tidak bekerja dianggap sebagai pengangguran. Atau jam kerjanya tidak mencukupi. Ada juga orang yang jam kerjanya sedikit
tapi pendapatannya tinggi. Ini sudah jam kerjanya sedikit, pendapatannya juga rendah. Ya. Ini jadi dianggap sebagai pengangguran. Ya, saya nggak tahu ini ya, menjelang akhir tahun ini kondisi seperti apa yang pantas kita sebutkan untuk Aceh, Prof, untuk kondisi hari ini seperti ini. Udah kehilangan kata-kata. Sangat memprihatinkan. Memprihatinkan. Jadi kita sepakat memprihatinkan. Memprihatinkan, artinya bahwa Aceh yang punya resource, sumber daya alam yang berlimpah. Apa yang tidak ada di Aceh? Ya. Kalau non-renewable resource itu seperti minyak, gas, bauksit, uranium ada, biji besi ada, timah ada, semua ada. Jadi tidak mampu dikelola secara baik, dan mungkin saja yang selama ini ada sebagian yang mengelola itu, dia tidak memberikan impact kepada Aceh. Yang kedua, Aceh ini kan kalau kita lihat secara regional ekonomi atau ilmu ekonomi regional, kita berada di peri-peri sebenarnya. Daerah pinggiran. Core-nya kalau di Sumatera kan Medan. Kalau core yang lebih tinggi seperti yang tertinggi pendapatan per kapita itu Jakarta 45 juta per kapita per tahun. Aceh cuma 6 juta. Jadi saya catat Aceh sedikit lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Barat gitu. Jadi di atas NTT. Jadi kalau DKI 45,96 juta per kapita per tahun, itu Kaltim 33, NTT 3,41 juta per penduduk atau per kapita per tahun, Maluku 4,5 juta per kapita per tahun. Sementara Aceh cuma 6,548 juta per tahun. Per tahun ya. Jadi ini ya saya pikir dengan sumber daya alam yang besar. Saya pikir tingkat penduduk Aceh yang berpendidikan, saya pikir jauh lebih tinggi dari daerah lainnya. Tapi memang peringkat pendidikan saja yang jadi persoalan. Nah, ini kan sudah berhubungan dengan kualitas pendidikan dan lain-lain sebagainya. Jadi salah urus Aceh ini, dan tidak ada kewajiban bagi PJ itu untuk membangun Aceh. Nggak ada gitu. Nggak ada, karena dia nggak ada manifesto kan, nggak ada visi misi, nggak ada platform dia naik sini, dititipkan kerja, ya kerja aja Tapi kan di mana-mana beliau bilang ingin bangun Aceh, kasihan pada Aceh. itu kamuflase. Jadi kata-kata kamuflase itu jangan sampai rakyat itu menggunakan logika terbalik. Kalau rakyat sudah menggunakan logika terbalik, jadi anomali. Kalau dibilang dibangun berarti nggak membangun. Jadi kalau bermain dengan kata-kata tapi realitasnya tidak terbukti, ini nanti akan harus dipertanggungjawabkan, apalagi 30 bulan ya jadi PJ. Oke lah, setahunnya dievaluasi. Karena titipannya untuk menjaga stabilitas untuk kepentingan 2024. Jadi kan nggak ada urusan dia dengan membangun Aceh. Nggak ada urusan ya. Ya, ini hasil pantauan Bapak sekarang penyerapan APBA kita sudah berapa persen? Sekitar 13 triliun. 13 triliun. 13,9 triliun ya, sekitar ya 60-70%. Ya, artinya masih ada sisa 3 triliun lagi ya? Ya, 3 triliun. Kalau asumsinya 16 triliun. 16 triliun. Bisa habis nggak itu? Dikebut, tapi mungkin hati-hati mengebut ini. Kalau ada sektor-sektor tertentu melakukan penghabisan sumber APBA ini, ya, ditunggu orang KPK kan. Ini juga ini seperti buah si malakama. Selama ini kan silpa. Kalau memang silpa, silpakan saja, karena uang itu juga masih bisa ditarik lagi untuk kepentingan pembangunan Aceh. Tapi kalau dipaksakan untuk menghabiskan, ini kan coba lihat, hampir semua hotel penginapan penuh. Kalau yang tadi katakan untuk menarik investor, bukan kegiatan investor, tapi kegiatan ya pelatihan. Salah satu cara untuk menghabiskan APBA. Jadi dianggap itu yang sedikit lebih aman. Memang kan tidak besar-besar dibandingkan dengan program dan proyek yang dikebut awal tapi ternyata terhalang. Tapi dicoba kembali oleh PJ Gubernur, tapi dia penyesuaiannya juga sudah 3 bulan nggak jelas. Nggak jelas 3 bulan. Kalau dibilang nggak ada aturan 100 hari, memang nggak ada. Tapi 100 hari itu ibarat manusia itu kan sudah nampak tanda-tanda kehidupan.
Ada daerah lain yang PJ gubernurnya bisa melakukan itu dengan menggunakan, oke lah kita toleran dengan tim kerja tim ahli. Tapi tim kerja tim ahli itu memang berpikir untuk membangun Aceh. Tapi ini enggak kan, ya, konsep salah urus tadi akhirnya euforia saja. Jadi PJ, ada orang yang cari kesempatan bersama PJ dan lain sebagainya. Ini tidak untuk rakyat. Memang kepentingannya bukan untuk rakyat. Malah muncul isu ada PJ dan Sekda bayangan lagi. Nah, ini yang sangat susah diterjemahkan secara ekonomi maupun politik. Ya. Kepentingannya apa? Apakah itu kepentingan, sekarang lagi rame termasuk di G20 juga bicara tentang oligarki. Juga di tingkat daerah juga ada oligarki kan, dunia oligarki. Karena ini memang pengaruh dari liberalisasi internasional. Jadi di Aceh ini kalau kita bilang ada oligarki, ada. Bukan tidak ada. Mereka juga mungkin PJ itu punya pegangan terhadap oligarki. Ya. Kepentingan siapa PJ ini? Kalau dibilang untuk kepentingan rakyat, nggak ada. Itu nonsens sama sekali. Nggak ada tuh ya. Nggak ada, baik secara politik maupun secara ekonomi, nonsens. Indikator-indikatornya seperti yang Bapak katakan tadi ya. Kalaupun ada pengakuan-pengakuan dalam setiap pertemuan atau di media, kembali lagi saya datang ingin membangun Aceh, ini agak. Ya, yang jadi titik tekan kita, dia tidak ada manifesto. Dia nggak ada visi misi. Cuma dititipkan urus kendalikan aja Aceh sampai dengan pemilu 2024. Bukan disuruh urus membangun Aceh. Kalaupun dia pergi pulang itu ya karena mungkin ya cara lain untuk katakan ada pertemuan di tingkat nasional, ada perlu jumpa siapa. Karena dia juga kan tim ahlinya Kemendagri ya. Dia juga mungkin ada rapat-rapat khusus di sana. Kalaupun ada pertemuan antar kabupaten kota itu tadi, sebagian kabupaten kota juga PJ kan, nggak ada kewajiban juga membangun kabupaten kota. Hanya menjaga ritme periodisasi. Iya. Tapi biasanya PJ itu cuma 6 bulan ya, sampai 30 bulan ini kita betapa kalau kondisi Aceh hari ini kita bayangkan dengan kuantitatif data ini ya bisa lebih buruk lagi. Saya nggak tahu apakah lebih baik karena memang anggaran belanja Aceh juga tahun ini juga jadi turun ya, sekitar 11 ya, dari 16. Ya itu juga ya seperti tadi juga belanja pegawai yang banyak, belanja birokrasi, belanja yang paling banyak belanja perjalanan dinas, pertemuan, pelatihan di antar pegawai itu kualitas. Jadi, pegawai rakyat nggak dapat apa-apa juga. Nggak ada. Karena kalau kita mau betul-betul untuk rakyat ya sektor real. Dan juga seharusnya ada pengawasan dari legislatif. Ya. Kalau kekuasaan modern itu menurut Montesquieu kan trias politika, ada tripartit, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sekarang tiga-tiganya dipertanyakan. Kita mau bilang apa? Ya. Dan hari ini kayaknya legislatif juga udah menjadi miniatur dari SKPA ya. Tidak ada lagi. Mungkin. Tapi bagi saya sanggap gini. Legislatif itu underbow-nya eksekutif. Jadi mungkin nggak tahu saya kan. Tapi kalau menurut sistem kekuasaan politik hari ini kan seharusnya setara dan sejajar. Tapi mereka tidak berlaku seperti itu. Terakhir saya dengar 2 minggu yang lalu, itu sesudah deal-deal itu ya selesai. Ada deal-deal ya. Deal-deal ya. Mungkin sekarang istilahnya pokir, dulu aspirasi. Kalau secara nasional juga aspirasi. Ya, baik Pak. Terlepas dari apa yang kita bicarakan tadi, kira-kira apa masukan Bapak terhadap kepemimpinan Aceh hari ini? Kalau dia serius, kalau dia komit dengan kata-katanya, jangan nanti rakyat kembali menerjemahkan secara logika terbalik. Perbaiki aja sektor real. Sektor real itu kan manufaktur, aktivitas barang dan jasa, umpamanya sektor informal, industri rumah tangga dan lain sebagainya, atau basic sektor. Basic sektor itu kan ya termasuk rumah tangga, itu kan ada industri rumah tangga. Jadi pertanian, perkebunan, peternakan, jangan seperti kemarin bagi-bagi untuk ketahanan pangan.
Ada yang nggak sampai ke rumah, ayam, itik, kambingnya sampai ke rumah. Dan itu Bibitnya juga di petani. Kayaknya program itu terus ada dan ada. Nampaknya untuk menghabiskan anggaran gitu ya. Iya. Ini kan sangat memprihatinkan. Artinya rakyat hari ini juga hanya bisa melurus dada, berpikir rasional. Kalau dia mau berubah dan mau maju, berarti ya bekerja sendiri dengan membuka sektor industri, rumah tangga dan lain sebagainya. Hari ini kita harapkan dari UMKM, dana UMKM dulu kan kita sudah bicarakan tentang bank itu. Dana UMKM tidak masuk di bank yang ada di Aceh. Ini kan jadi masalah juga. Jadi industri keuangan Aceh juga bermasalah. Dan memang terkesan eksekutif di bawah PJ Gubernur ini juga tidak berani begitu face to face ya dengan DPR kayaknya ya. Ada, saya dengar bahkan dia lebih garang daripada DPR. Oh gitu. Makanya saya bilang underbow itu tadi posisinya sangat superior dibandingkan, jadi inferior DPR hari ini. Bahkan ya dia dengan cara dia ya, mungkin gaya karakter dia seperti itu. Nah, udah, saya ngerti. Mau ngomong apa lagi? Udah ngerti saya. Nah, apa lagi? Jangan banyak-banyak yang ngomong. Saya dengar seperti itu. Jadi nggak ada dialogisnya antara dan juga tidak siap untuk menerima masukan serta kritikan. Ini jadi masalah juga. Dari mana dapatnya ya? Dari anggota DPR juga. Berarti Anda, saya pikir, tidak setara kekuasaan politik Anda antara eksekutif dan legislatif. Justru menjadi subordinat dari. Iya, subordinat dari eksekutif. Jadi mohon maaf, saya pakai istilah underbow itu bukannya legislatif. Ini memprihatinkan sekali karena fungsi legislasi yang seharusnya bisa mengontrol eksekutif hari ini nggak jalan. Nah, kalau ini kita biarkan di 30 berapa bulan lagi, hari ini baru 5 bulan. Berarti sekitar 25 bulan lagi kita terombang-ambing seperti ini terus. Apakah dia masih tetap jadi PJ atau tidak, itu kan dievaluasi. Kalau seharusnya serius dievaluasi, saya pikir harus ganti seperti keinginan dari YLBHI kemarin. Kalau tidak ya mungkin itu dipertahankan karena untuk menjaga ritme politik sampai 2024 ya. Itu kan karena hari ini ya saya lihat sangat sentralistik ya. Lebih sentralistik lagi menjelang. Kalau jadi pemilu dan pemilu kada 2024. Kalau tidak, ini serba mungkin ya. Kita bicara politik. Politik itu kan probability teorinya sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya, Bro. Lalu saya juga menjadi kehilangan kata-kata, Bro. Situasi seperti apa yang pantas kita sebut? Saya masih belum ketemu nih dengan situasi PJ Gubernur yang sudah memasuki bulan kelima, situasi pengangguran yang masih terbuka begitu tinggi, kemiskinan hanya bergeser sedikit, kemudian pertumbuhan ekonomi anjlok. Ya tidak kecil kemungkinan kemiskinan naik lagi ya. Kemiskinan naik lagi. Ya. Nah, inflasi yang bukan rendah ini memprihatinkan juga. 0, kita toleransi inflasi kalau ditargetkan inflasi 6%, hari ini cuma 0,77%, jauh ya. Ini hampir habis akhir tahun. Berarti artinya uang yang beredar di masyarakat itu rendah. Velocity of money itu rendah. Daya beli masyarakat rendah, berarti produktivitas ekonomi juga akan rendah. Pertumbuhan ekonomi juga rendah kalau kita rata-ratakan nanti. Karena itu variabel itu terus saling berkait yang seperti dikatakan tadi, stimulus. Jadi uang itu menjadi stimulus ekonomi, seharusnya uang itu dipergunakan pada distribusi yang tepat, penempatan yang tepat, ya bukan hanya seperti khususnya yang besar hari ini kan cuman belanja saja ya. Jadi konsumsi saja yang besar bagi yang punya pendapatan tetap. Yang tidak tetap pendapatannya ya hari ini menjerit kan. Kalau yang ya masyarakat kaki lima sektor ini itu mereka sangat menjerit. Kalau kita pergi ini, kalau kita langsung ke pasar tradisional, mereka wah sangat ramah sekarang ini Tuku Saleh. Pio, singgah, kita belum tentu beli. Harga pun sudah turun, tapi orang nggak beli karena orang nggak pegang uang. Jadi sehingga itu akan mempengaruhi produktivitas. Kalau produktivitas rendah, inflasi juga rendah.
Kalau inflasi rendah berarti pendapatan rendah. Kenapa terjadi pendapatan rendah juga uang yang beredar juga rendah. Mungkin kalau kondisi ekonomi bergeliat tinggi, mungkin uang kita pegang uang 10.000 kita tandai pakai chip atau uang 50.000 itu geraknya cepat, pindah sampai jauh. Tapi kalau tidak dia lambat. Jadi ini artinya perekonomian kita tidak bergerak sebagaimana mestinya dan sangat rendah. Ya, ini terlepas adalah utusan, dalam tanda petik, utusan pemerintah pusat untuk Aceh. Apakah wajar kalau Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri harus melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Ahmad Marzuki? Wajar, harus. Bukan lagi wajar, tapi harus. Harus dilakukan. Walaupun dia adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Gitu ya. Iya, karena pertanggungjawabannya juga pada Menteri Dalam Negeri dan Presiden kan. Bukan kepada rakyat dan bukan kepada DPR Aceh. Jadi nggak ada. Jadi nggak peduli dia karena pertanggungjawabannya ke secara vertikal, bukan ada pertanggungjawaban horizontal dan ke bawah kepada rakyat karena dia bukan dipilih oleh rakyat. Karena sistem demokrasi politik kita hari ini pemimpin itu punya legitimasi kalau dipilih oleh rakyat. Nah sekarang ini pemimpin yang titipan. Jadi pemimpin titipan kalau dianggap dia punya indikator tertentu ditentukan oleh pusat, ya dia jalankan itu saja. Apalagi hanya sekedar menjaga ritme politik tetap stabil. Tapi faktanya elemen masyarakat sipil di Aceh juga relatif diam ini dengan situasi sudah 50. Saya lihat beberapa orang itu ada yang sudah direkrut. Gitu. Bingung juga saya lihat. Seharusnya mereka jadi kontrol ya. Yang kedua memang elemen sipil sedikit agak melemah selama ini. Apakah karena kurang bateri juga? Kadang-kadang saya tanya, ada rapat nggak? Ada diskusi nggak? Ada sebagian sudah mulai buat diskusi-diskusi tertentu ya. Seperti bicara tentang 2024. Tapi saya seharusnya prihatin juga lihat ini. Seharusnya kita nggak bicara 2024. Kalau kita konsisten dengan UPA berarti kan bicara 2022. Berarti ya mungkin ya kita juga nggak ngerti, sudah makin kalau bahasa seberang sana bercelaru pikiran kita ini. Ini jadi memprihatinkan dan mungkin saja kalau kita nggak tahan kita bisa jadi stres. Jadi Gus Saleh juga ini kok lain, dia sini kok lain. Jadi kan makin stres, kita stres sendiri ya. Mungkin jalan satu-satunya ya ke masjid aja. Menghadapi situasi ini. Baik Pak Prof. Terima kasih atas kehadirannya. Kondisi agak flu sedikit. Sahabat sisi lain itu tadi perbincangan kami dengan Pak Dr. Taufik. Seperti biasa, kita tidak akan mengambil kesimpulan. Andalah yang berhak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan ini. Namun, kalaulah sedikit boleh menggelitik, Indonesia sudah punya 37 provinsi. 5 provinsi baru telah lahir di Papua. Semuanya adalah putra daerah. Yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan Aceh sehingga Pak Jokowi tidak menempatkan putra daerah sebagai pejabat gubernur Aceh. Mudah-mudahan kita tunggu mungkin untuk periode yang akan datang ada berubah pikiran Pak Jokowi ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Insyaallah. Tapi baik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.